Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar kewirausahaan, yang mana nantinya saya akan menjelaskan mengenai pengertian kewirausahaan, ciri-ciri kewirausahaan, tiga variabel penting dalam wirausaha, keuntungan menjadi wirausaha, tipe wirausaha, 6 watak wirausaha, sikap wirausahawan, keuntungan menjadi wirausaha, hambatan jadi wirausaha, pilihan wirausaha, kelompok wirausaha, wirausaha dan pembangunan, dan yang terakhir itu pentingnya wirausaha dalam pembangunan. Nah, wirausaha sendiri merupakan orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan dalam berbisnis, mengumpulkan sumber daya, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi atau keuntungan yang optimal. Nah, ciri-ciri usaha sendiri mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat, dan selanjutnya harus kreatif, inovatif, dan memiliki jiwa kepeloporan atau kita memulai sesuatu yang belum orang lakukan. Berorientasi pada PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Selanjutnya, NATO dengan hasil gosip, konflik, dan sebagainya. Nado atau dream, visi, dan karya seni. Dan Nako atau konsep itu terdiri dari teori dan falsafahnya. 3 variabel penting dalam wirausaha. Yang pertama, kita harus mampu menggunakan pengaruh secara baik, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya, menetapkan pencapaian tujuan organisasi dari usaha yang kita buat. Tipe-tipe wirausaha. Wirausaha rutin, yang mana wirausaha ini diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Wirausaha arbitrage, yang mana mereka mampu mengambil keputusan pada dua kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Yang terakhir itu wirausaha inovatif, yang mana orang yang mampu mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan, sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang di kemudian harinya. 6 watak dalam wirausaha. Yang pertama itu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Selanjutnya kita harus berorientasi pada tugas dan hasil, mampu mengambil resiko, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Kita juga harus inovatif, kreatif, dan ulet, dan kita harus berorientasi kepada masa depan atau meredith. Nah, untuk menjadi seorang wirausahaan, kita juga harus memiliki sikap gitu. Yang pertama, kita harus berani mengambil resiko, kreatif dan inovatif, mempunyai visi dan misi yang jelas, mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Kita juga harus percaya diri. Kita juga harus aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat dan efisien tentunya. Memiliki konsep dan selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat, dan kita harus selalu bertanggung jawab. Dan juga tidak hanya bertanggung jawab, kita harus selalu belajar dan menggunakan umpan balik atau feedback dari usaha kita. Apa sih keuntungan menjadi wirausahawan? Yang pertama, kita dapat mengontrol usaha secara mandiri, mampu mengembangkan potensi secara penuh, memperoleh keuntungan sesuai keinginan, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Hambatan menjadi wirausaha itu apa aja? Tadi kan kita udah lihat bagaimana keuntungannya kita menjadi wirausaha. Biasanya orang kemudian akan melakukan upaya atau menghindar karena tidak ingin repot, tidak ingin beresiko dalam kehidupannya. Yang pertama adalah persepsi, atau terlalu tua atau muda, bingung tempat usaha, bingung produk, tidak punya modal, dan tidak ada pengalaman. Jadi itu merupakan suatu hambatan jika kita ingin memulai suatu usaha. Kita juga kadang memiliki hambatan pada kreativitas. Kita juga memiliki emosi yang takut akan resiko, lingkungan yang kurang mendukung, kultur yang menghambat, dan kita juga kadang terhambat oleh pikiran kita. Pilihan kita harus menjadi entrepreneur, business entrepreneur, social entrepreneur, technopreneur, creative entrepreneur, true carry entrepreneur, ecopreneur, academic entrepreneur. Nah,
Jadi itu merupakan jenis-jenis entrepreneur atau wirausahawan. Nah, rasio pengusaha itu tinggi di Singapura, selanjutnya disusul oleh Cina dan Jepang, selanjutnya ada Amerika Serikat, dan sayang sekali kita di Indonesia ini masih tingkat yang rendah 0,18. Sangat jauh dari negara-negara yang sudah maju. David McLachlan pernah mengatakan negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%. Nah, kita saja masih berada di 0, gitu. Jadi masih jauh untuk kita bisa menjadi negara yang makmur. Kelompok wirausaha di Indonesia. Yang pertama ada usaha kecil, rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyerapan tenaga kerja itu yang pertama UKRT dan UEKM sekitar 99% dan sumber terhadap PDB itu 40%, dan usaha besar sekitar 1% dan sumbangan terhadap PDB itu 60%. Jadi banyak menyumbang PBD tadi. Wirausaha dan pembangunan. Suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas lingkup kemerdekaan berekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Itu menurut Robke pada tahun 1992. Pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Yang pertama, wirausaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, meningkatkan kreativitas dan inovasi, peningkatan kualitas kompetensi, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu merupakan pendapat Kasali pada 2005. Kita harus mulai berpikir berubah dalam cara berpikir dan bertindak. Jadi kita tidak boleh takut untuk menjadi seorang wirausaha walaupun ada hambatan-hambatan yang sudah saya jelaskan tadi. Kita harus percaya diri, harus inovatif, kreatif, dan memiliki daya saing tentunya. Kita juga harus bertanggung jawab atas usaha yang telah kita buat. Mungkin itu saja penjelasan mengenai kewirausahaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.